لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا مجيب السائلين. أما بعد. Hadirin para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini masih diberikan sehat, masih diberikan sempat dan kekuatan bisa berkumpul, bisa bermujalasah dalam majelis yang mulia. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai orang yang mulia di dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan malam ini, yang kita dengarkan, menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, ilmu yang mengantarkan kita ke surganya Allah, membawa kita kepada keridhaannya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah rahimakumullah, setelah tadi kita baca burdah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, keistimewaan menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan selanjutnya adalah wa minasyarafi, dan sebagian dari kemuliaan alladzi a'addahu Allahu li hadhil ummah, yang telah Allah persiapkan li hadhil ummah, untuk umat ini, ma ja'alahu Allah subhanahu wa ta'ala, ma sesuatu, ja'alahu Allah yang telah Allah jadikan, minal fadli dari keutamaan, wassawabi dan pahala, alal qardi atas hutang, atas memberi hutang. Ini judulnya Fadlul Qardi wa Inzaril Muqsiri, keistimewaan memberi hutang dan keistimewaan menunggu orang, memberi waktu kepada orang yang masih susah untuk membayar hutangnya. Wal qardu shadaqatun wa qad akhbarana sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bagian sedekah itu adalah al-qardu, memberi hutang, sebagaimana yang telah dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu ra'a lailatal Isra wal Mi'raj, sesungguhnya Nabi melihat Lailatul Isra'i, pada malam Isra dan Mi'raj, maktuban, sesuatu yang ditulis, ala babil jannati, di atas pintu surga. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad Allah perlihatkan surga, dan ketika Nabi melihat surga, di salah satu pintu surga tersebut ada tulisannya begini: as-sadaqah bi asyri amsalihha. Satu sedekah itu pahalanya adalah 10 perumpamaannya. Wal qardu, adapun memberi hutang, bisamaniyata asyara, pahalanya adalah 18 kebaikan, 18 perumpamaan kebaikan. Selisih 8. Kalau sedekah 10 minimal dapatnya, kalau memberi hutang 18. Wa dzalika li anna shadaqata qad ya'khudhuha al-faqir, qad ya'khudhuha al-faqir wa huwa ghairu muhtajin ilaha. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya sedekah qad ya'khudhuha al-faqir, terkadang mengambil orang fakir kepada sedekah itu, wa huwa ghairu muhtajin laha, sedangkan dia tidak dalam keadaan butuh. Karena kalau sedekah itu
kadang orang yang nerima tidak begitu butuh dengan apa yang diterima itu. Ammal qardu, adapun memberi hutang, fa innahu la yakunu illa ma'ad darurati wal hajati, tidak akan terjadi kecuali memang karena betul-betul butuh dan hajat. Walidzalika kana ajrul muqridi aziman, dan karena sebab itu kata ulama, pahala orang yang memberi hutang itu aziman, sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya ini ada tapinya. Tengok utangnya dulu. Utang itu Pak, ada yang sunnah, ada yang bid'ah. Yang sunnah itu apa? Ya Bapak memberi hutang dengan tujuan memang mau bantu orang itu. Bapak memberikan hutang, menolong, tolong menolong namanya. Yang bid'ah macam mana? Yang bid'ah, Bapak memberi hutang tujuannya nak ngambil hasilnya. Itu yang biasa disebut dengan riba. Ada orang datang kepada Bapak, Pak minta tolong, apa? Nak minjam duit. Berapa? 10 juta. Oh ya ada, kata Bapak. Berapa bulan? 5 bulan. Tapi jangan lupa, nanti kok bayar, jangan balikkan 10 juta, balikkanlah 12 juta. Bapak minta begitu, berarti Bapak nak ngambil hasil dari hutang piutang tadi. Itu namanya riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Atau Bapak datang lagi orang kepada Bapak minta tolong, ada apa minta tolong? Minta tolong apa? Carikan duit. Berapa? 50 juta. Apa jaminan? Nih surat kebun saya. Kata Bapak, duit ada. Berapa bulan ente nak pakai? Nak bayar setahun lah. Lalu kata Bapak ngomong lagi, selama engkau belum bisa bayar, hasil kebunnya saya ambil. Itu riba lagi. Macam itu riba. Kalau riba macam mana Ustaz? Kalau perkara itu disebut riba, maka uang yang Bapak terima itu menjadi riba. Dibelikan baju, bajunya riba. Dibelikan songkok, songkoknya riba. Dibelikan motor, motornya riba. Dibelikan beras, berasnya riba. Berasnya dimasak jadi nasi, nasinya dimakan, nasinya riba. Nasinya menjadi daging, dagingnya menjadi bercampur dengan riba. Lalu menjadi darah, darahnya riba. Lalu menjadi mani, sperma, spermanya riba. Kalau dari sperma itu jadi anak, wah itu begawat lagi. Nah, itu perkara haram. Makanan haram itu berat Pak. Jangan dikira makanan haram yang kita makan itu hanya berhenti pada kita. Itu sangat pengaruh kepada tubuh kita, bahkan kepada darah kita, daging kita, termasuklah sperma yang barangkali Allah akan mentakdirkan anak dari sperma itu. Itu apa namanya? Makanan haram. Ada ungkapan Imam Ghazali Pak. Ini unik, tapi bagi yang kita baru mendengar itu terasa aneh. Kata Imam Ghazali, orang mendidik anak itu mestinya dilakukan 25 tahun sebelum dia menikah. Macam mana maksudnya itu? Mendidik anak 25 tahun sebelum dia menikah. Kok belum menikah, kok bisa disebut mendidik anak? Oh ternyata mendidik anak itu Pak, bukan dimulai setelah dia punya anak. Dari dia belum kawin udah memang harus terdidik diri. Menjauhi hal-hal yang haram, memakan hal-hal yang halal, memakan hal-hal yang baik, dan lain semacamnya. Karena pengaruhnya makanan ini kuat. Perkara-perkara halal atau perkara-perkara haram yang kita makan, yang kita konsumsi itu sangat pengaruh terhadap jiwa kita, anak kita, dan keluarga kita. Maka jangan berhutang yang demikian. Menghutang, jangan menghutangkan dengan cara macam tadi. Sering saya sampaikan, ini diulang biar kita makin paham. Tapi kalau kalimat memberi lebih itu datang dari orang yang nak berhutang,
itu tak jadi riba. Yang penting bukan dari orang yang menghutangkan. Bang, minta tolong, apa, carikan duit, berapa, 5 juta, berapa bulan, 3 bulan. Terus kata orang yang minta tolong carikan tadi, tak usah khawatir, nanti saya balikkan 7 juta. Bapak tidak minta kan? Dia yang ngomong, kalau nanti dibalikkan 7 juta tuh riba enggak Ustaz? Ya enggak riba, karena bukan bapak yang memberi hutang, bukan orang yang memberi hutang yang mensyaratkan, dia yang ngomong. Cuma seandainya nanti dapat 3 bulan nih Pak, ketika kembalikan duit 5 juta pula, bukan 7 juta. Apakah bapak boleh menagih yang 7 juta, yang janji dia yang 2 juta itu? Itu kata para ulama tidak masuk ke dalam hutang, itu namanya janji. Kalau dia tidak bayar, apakah dia dianggap punya hutang kepada bapak yang 2 juta tidak dibayar tadi? Tidak Pak, dia cuma dianggap mengingkari janji. Bapak tagih dia, tak pun tak apa, tapi rasanya kok 2 juta tuh Pak. Itu ditanya terus, itu mana janji ente, kan itu bahasanya. Asalkan bukan kita. Sama dengan orang yang bawa surat tadi, gadaikan kebun. Ini kebun saya mau gadaikan, berapa? 50 juta. Saya perlu carikan duit. Dicarikan sama bapak, dapat. Lalu yang punya kebun ngomong, selama saya belum bisa bayar hasil kebun, ambillah. Kan dia yang ngomong, bukan bapak yang nerima gadai tadi. Maka itu tak jadi riba. Jadi intinya jangan dari kita yang memberi hutang, biar dari dia. Tapi jangan bapak suruh. Kalau bapak suruh ya 11-12 itu. Ngomonglah kata dia. Ngomong apa? Ngomonglah pokoknya kata dia. Nah, itu bapak nyuruh berarti. Ngomong macam mana? Ngomong begini, bapak ajarkan, dia suruh ngomong. Nah, itu hukum nak diakal itu Pak. Jadi alasannya kan bukan saya yang ngomong, dia yang ngomong. Betul, yang nyuruh siapa? Bapak yang nyuruh. Jadi jangan begitu dalam hukum. Nah, kedua yang mesti dipahami, termasuk dalam kategori memberi hutang itu Pak, gadai. Gadai itu bukan sewa Pak. Nih, Bapak perhatikan betul biar tak salah dalam agama. Bapak kan biasa mendengar ada orang gadai mobil. Ini rental apa namanya, ada orang menggadaikan mobil. Duit bapak berapa? 30 juta nerima gadai. Nah, pertanyaannya, boleh enggak orang yang menerima gadai memakai barang gadaian? Itu jawabannya bisa boleh, bisa tak boleh. Kalau orang yang punya mobil tadi tidak ngomong, artinya ya ini saya gadaikan mobil saya, selama belum ditebus pakailah, tidak ngomong begitu, maka bapak tak boleh pakai. Tak boleh Pak. Pertanyaannya, ketika ada orang gadai mobil begitu, ada tidak bahasa itu? Ada, bawa-bawa ya, macam sewa kan. Sewa dengan gadai beda. Kalau sewa, duit bapak tak balik, kan nyewa Pak, sekian hari segini. Kalau gadai kan duit bapak dibalikkan nanti, ditebus lah bahasanya. Tuh, harus jelas. Kalau bapak yang minta, ya saya terima, saya gadaikan, saya menerima gadaian mobil ini, tapi saya pakai ya kata bapak. Nah itu jadi riba mobilnya. Kalau bapak yang ngomong, mesti yang ngomong siapa? Yang orang gadaikan, yang menggadaikan, bukan bapak yang nerima gadai. Jadi kalau tak ngomong macam mana Ustaz? Besoknya bapak tanya, mobil ini bisa kami pakai ke tidak? Besoknya, jangan waktu akad. Kalau di luar waktu akad bapak tanya, tak jadi riba. Oh kata dia, pakailah. Kalau disimpan nanti bisa rusak. Bapak pakai tak apa. Cuma tanggung jawab mobil itu
ada pada bapak. Ketika nanti ditebus, itu keadaannya mesti sama seperti dulu pertama bapak nebusnya. Waktu pertama kali bapak nerima gadainya. Kalau ada kerusakan, bapak yang betulkan. Kalau ada yang barit, yang apa, bapak yang mesti tanggung jawab. Karena mobil itu pak jaminan. Kalau dia tak bisa bayar hutang, mobil yang gadai tadi bisa bapak jual, kemudian bapak mengambil duit yang dulu pernah bapak bayarkan kepada dia. Jaminan. Ini beda cerita. Gadai motor dibawa meraih pak. Berapa tahun dia menggadainya? Setahun. Waktu gadai pertama bagus motornya, kada dibawa meraih, pisang, kelapa, macam-macam habis pak. Itu tanggung jawab yang menerima gadai itu pak, mesti balikkan macam dulu. Nah itu beratnya gadai pak. Gadai itu jaminan. Nah cuma orang karena orang yang menerima gadai itu dalam kitab itu yaduhu amanah, dia sedang menerima amanah. Amanah itu bapak digadaikan mobil tuh bapak mesti menjaganya. Amanah itu namanya. Itu berat. Enak sewa pak. Sewa itu bayar selesai. Itu yang mesti dipahami. Itu hukum gadai itu seperti itu. Apalagi udah menerima gadai, barang gadainya dijual pula. Nah itu lebih parah lagi. Kalau kita Ustaz misalnya nerima barang gadai, kita menggadaikan mobil atau menerima gadaian mobil, ambil mobil gadai, lalu kita sewakan mobil itu, direntalkan pak, boleh enggak? Tak boleh pak, karena mobil gadai itu amanah. Karena amanah punya dua orang, hak dua orang. Nah itu mesti dipahami juga. Banyak transaksi-transaksi pak, kalau kita tidak mengetahui unsur hukumnya, kita tidak pelajari betul-betul, itu bisa membahayakan kita di dalam menjalankan aturan-aturan syariat ini. Nah itu gadai. Kemudian ada istilah di dalam syariat ini yang mesti juga dipahami, yang disebutkan oleh ulama, matlul ghani. Matlul ghani ini gini, orang yang sudah layak dan mampu untuk membayar hutang itu tak boleh menunda hutang. Kita punya hutang, mampu bayar, meskipun belum datang jatuh tempo, meskipun belum sampai jatuh temponya, sunnah untuk membayar. Kalau sudah jatuh tempo dan barang kita ada, maka wajib kita membayarkan. Nah itu dalam istilah hutang. Ada istilah bukan hutang tapi orang nyebutnya hutang. Apa itu? Misalnya kredit motor itu bukan hutang pak. Jadi bapak tak punya hutang leasing itu. Kredit motor itu akadnya bukan akad hutang, akadnya jual beli dengan angsuran. Bay'on bitaksid. Boleh enggak? Boleh. Asalkan harganya jelas, temponya jelas. Berapa harganya? Cash 20 juta, kredit 27 juta. Jelas. Berapa tahun? Kalau cicilan, kalau kredit 2 tahun. Masanya jelas, harganya jelas. Boleh enggak? Boleh. Kredit sekarang yang berlaku itu namanya akad hiwalah. Hiwalah itu pemindahan hak. Yang punya motor dealer, yang nak beli bapak. Karena kita tak punya uang cukup yang bisa membeli motor tadi, akhirnya kerjasama dengan pihak ketiga, leasing kan. Leasing lah yang belikan motor tadi, kita bayar dengan dia sekian-sekian. Itu hiwalah. Nah, cuma permasalahannya ketika berjalan sekian-sekian tahun macet, mandek, akhirnya disita. Boleh tidak? Nah, itu tergantung akad di awal. Kalau memang ada akad itu dan bapak menyetujui penyitaan itu,
maka bisa sah masuk dalam akad syubhah dalam kategori. Cuma Pak, duit bapak itu mesti ada yang balik. Misalnya gini, bapak itu di total kurang berapa? Kurang 2 juta ibaratnya, 2 juta. Disitalah motor tadi. Kalau dijual motor itu laku berapa? Taruhlah laku misalnya nak dijual cepat. Motornya kalau dijual santai 12 juta, dijual cepat misalnya 7 juta. Nah, berarti yang kurangnya bapak tadi diambil oleh pihak leasing. Kurang berapa? Kurang 2 juta, dari 7 juta diambil 2 juta. 5 jutanya balikkan kepada bapak. Nah, mestinya begitu. Kalau tak ada dibalikkan, itu biasanya melalui prosedur sidang. Biasanya di sidang, kurang berapa ya motor bapak dihargai segitu. Itu melalui kesepakatan dan lain semacamnya. Jadi kalau sistem kredit itu tak masuk, bukan kategori hutang piutang itu, tapi kategorinya jual beli dengan cara diangsur dan hukumnya sah. Nah, baik hutang, kita punya hutang, atau dengan cara kita punya tanggung jawab seperti kredit tadi, dua-duanya itu Pak, itu setelah kita meninggal mesti dibayarkan dulu. Seseorang yang meninggal, harta warisannya tak bisa dibagi oleh anak-anaknya atau ahli warisnya sampai dibayarkan hutangnya dulu. Jadi kalau ada orang meninggal, yang mesti diperiksa pertama kali itu hutang. Tanya dulu, jangan dibagi dulu. Nah, maka ada Pak tradisi baik di dalam di dalam kebiasaan kita, yaitu biasanya kalau ada orang meninggalkan beri baju, beri kain lah dari yang meninggal itu bagus, sedekah. Tapi mestinya itu digenahkan dulu. Kalau di situ ada yatimnya misalnya, itu mesti warisan itu kan, itu yang ditinggal itu warisan, bukan punya mayat lagi. Maka yang lebih aman itu memang kalau nak disedekahkan itu keluarganya yang dibelikan, bukan diambilkan dari mayat, dibelikan lain, keluarga membelikan, kemudian diberikan kepada orang, kepada penggali kubur, kepada pembawa mayatnya dan lain semacamnya. Jangan diambilkan dari harta mayit sebelum dibagi. Mestinya begitu. Karena Pak, harta ini kalau sudah kita meninggal itu bukan punya kita lagi. Contoh Pak, Bapak punya tabungan, disimpan duitnya berapa juta? 20 juta. Ditanya untuk apa? Untuk meninggal. Setelah meninggal punya siapa? Bukan punya bapak lagi. Punya siapa itu? Punya ahli waris. Nah, ahli waris boleh tidak menggunakannya? Itu mesti dibagi dulu, atau melalui kesepakatan bersama, dengan catatan di situ tak ada yang yatim. Kok ada yang yatim, mesti dibagi dulu, baru dipergunakan. Dan yang paling penting itu, yang berkaitan dengan mayat tadi ini, hutang, itu penting. Tak boleh dibagi warisannya sampai hutangnya diselesaikan. Nah, kalau yang repot nih Pak, kredit Pak, kan bukan hutang itu, itu mesti ada kesepakatan. Gimana itu? Misalnya ada orang kredit ini meninggal apes, setelah mati bebas gitu, ahli warisnya tak perlu bayar, kok itu enak tuh Pak. Tapi rasa saya tidak demikian. Maka mesti ada ahli waris yang menanggungnya, kemudian diambilkan dari harta peninggalan mayit, karena itu tanggung jawabnya mayit. Nah, itu mesti dipakai. Maka urusan hak-hak begini ini kita tak boleh sembunyi-sembunyi. Punya hutang, beritahu keluarga kita. Punya cicilan, beritahu keluarga kita. Jangan sampai kita meninggal
kemudian orang sekitar kita tak tahu hak ini. Kalau tak tahu bahaya, Pak. Satu, datanglah kawan dulu yang pernah dipinjamkan duit. Datang kasih tahu, Bapak ente ini punya utang dengan saya berapa? 10 juta. Memang betul-betul punya utang. Anaknya jawab, mana buktinya? Orang berkawan, Pak, mana ada buktinya? Berkawan kita, mana buktinya? Tak ada kami. Tapi Bapak ente punya utang. Kalau tak ada buktinya, kata anak, saya tak bayar. Berarti mayit yang meninggal ini masih punya hutang. Sikap kita kalau kita anak ini, ada orang datang, Pak. Ada orang datang, ngaku punya hutang, tapi kita tak tahu. Yang paling aman tuh sumpah dulu, Pak. Kalau dia bersumpah, betul-betul jujur dengan sumpahnya tadi, Bapak bayar. Tapi dia nakal, Ustaz, meskipun sumpah nakal, dia memang pengen duitnya itu. Urusan nakal, urusan dia lah. Tapi lebih aman ketimbang orang tua kita punya hutang tapi kita tak bayar. Berat, Pak. Berat itu di sisi Allah itu berat. Ruhul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Ruhnya orang mukmin itu sangat tergantung atau masih digantungkan dengan hutangnya. Maka biasanya sebelum pelepasan mayit itu kan ada bahasa, kalau mayit ini punya hutang, maka silakan menghubungi kepada ahli waris. Ahli waris harus siap. Harus siap. Nah itu mesti. Maka hutang itu mesti ada yang tahu. Supaya ketika kita meninggal bisa dibayarkan. Nah, itu tentang Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya, ini keistimewaan, tadi keistimewaan hutang. Orang yang memberi hutang itu disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dia orang yang menghutangkan saudara mukminnya sampai saudara mukminnya bisa membayar, itu pahalanya seperti bersedekah sejumlah uang yang dihutangkan setiap harinya. Misalnya Bapak menghutangkan saudaranya 10 juta dalam waktu sebulan. Nilai sedekah, nilai pahala Bapak yang menghutangkan saudara tadi 10 juta dalam waktu sebulan, itu Bapak ibaratnya bersedekah setiap hari 10 juta. Jadi nilai 10 juta di sisi Allah yang Bapak hutangkan dalam satu bulan itu menjadi 300 juta. Ibaratnya begitu. Saking mulianya dan saking agungnya. Tapi dengan cara yang benar tadi. Kemudian orang yang menghutangkan, Pak, itu harus inzarul muqsir. Kalau dia tak mampu bayar dan memang keadaannya tak mampu bayar, Bapak tak boleh maksa. Kalau kita maksa sedangkan dia betul-betul tak mampu bayar, misalnya sebelum jatuh tempo mampu dia, setelah jatuh tempo sakit, masuk macam-macam lah, akhirnya tak mampu, Bapak tak boleh memaksanya. Kalau Bapak memaksanya, orang yang memberi hutang tadi memaksa, padahal orang yang punya hutang tak mampu bayar, kita bisa dianggap berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita merenggangkan, udah jatuh tempo sebulan, ditengok memang tak bisa bayar, rupanya sakit, Pak, jatuh sakit, anaknya, keluarganya tak bisa bayar, Bapak kasih tempo lagi. Masuk dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man yassara ala mu'assirin, barang siapa yang memudahkan orang yang sedang susah, yassarahullahu fid dunya wal akhirah, maka orang tersebut akan dimudahkan oleh Allah dari dunia sampai akhirat. Maka itu keistimewaannya kita menolong orang dan bertenggang rasa. Maka kalau kita nak ngutangkan itu, Pak, resikonya mesti dihitung dulu. Maksudnya bagaimana? Kata ulama, lihat dulu orang yang nak berutang ini mampu bayar ke enggak? Kalau tak mampu bayar, Bapak jangan menghutangkan di atas kemampuan dia. Nanti dia sakit, Bapak lebih sakit.
Bagaimana? Ukur, oh, orang ini bisa saya pinjamkan sekian, bisa saya pinjamkan sekian, sekian dan sekian, supaya setelah di kemudian hari tak ada penyesalan kepada bapak, tak ada rasa kekecewaan kepada bapak, karena sudah disesuaikan dengan ukurannya. Kecuali kita bahasanya memang apa namanya itu orang yang sangat lebih lah dalam urusan harta, yang tidak lagi menghiraukan itu untuk saling tolong menolong, tidak masalah. Tapi kalau kita ibaratnya mau nolong dengan sebatas kemampuan kita, mesti diukur dulu orang yang nak ditolong ini. Itu fadilah memberi hutang dengan cara yang benar, dan fadilah cepat membayar hutang, dan fadilah menunggu memberi kelonggaran kepada orang yang masih dalam keadaan susah membayar hutang. Nah, mungkin ini yang bisa dihaturkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mulia di dunia sampai di akhirat, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang selamat dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.